Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berendo. Seperti biasa kita akan membahas informasi-informasi menarik yang terjadi saat ini. Tema kita kali ini akan membahas terkait dengan optimalisasi penggunaan dana desa untuk mencegah tindak pidana korupsi. Namun sebelum itu saya akan mengenalkan terlebih dahulu pemirsa narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu kali ini. Sudah bersama kami Bapak Ariko Novi Saputra SH selaku Kasipitsus Kejari Bengkulu Utara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Tadi dari Bengkulu Utara langsung ke sini? Kebetulan nyampe di Bengkulu ada kegiatan sebelumnya di Kejaksaan Tinggi, ada kegiatan supervisi saya. Jadi memang kebetulan ada kegiatan gitu, dan menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Siap. Terima kasih banyak siap. Pak Riko. Dan selanjutnya pemirsa juga sudah hadir bersama kami di studio TVRI Bengkulu kali ini. Sudah ada Pak Rizky Adrian selaku Kasubsi Penyidikan Kejari Bengkulu Utara. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas. Alhamdulillah sehat ya. Katanya tadi baru pulang dari Jakarta. Ya, baru jam 1 siang tadi. Oke. Pulang dari Jakarta langsung disuruh sama Pak Kajari temenin bos. Pak Kasipitsus. Nggak ada capek-capeknya ya, langsung pulang, langsung bertugas lagi di sini. Terima kasih banyak Pak Rizky sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada kali ini membahas terkait dana desa. Dan memang seperti yang kita ketahui, dana desa ini dialokasikan dalam APBN yang memang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan juga belanja daerah, baik itu kabupaten kota, dan ini digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, kita akan membahas bagaimana alokasi ataupun optimalisasi dari penggunaan dana desa, dan tentunya bersama dengan kejaksaan kita untuk mencegah agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, mungkin kita bahas terlebih dahulu bersama dengan Pak Ariko. Kalau kita bicara soal tema kita pada hari ini, Pak, membahas terkait dana desa gitu ya. Siap. Dan mungkin kita terfokus melihat di Bengkulu Utara sendiri. Sejauh ini seperti apa sebetulnya untuk optimalisasi dana desa yang sudah tersalur gitu di Bengkulu Utara? Oke. Sebelumnya terima kasih. Iya. Mungkin dapat kita jelaskan terkait dalam penggunaan alokasi dana desa di khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara sejauh ini masih ya tanda petiknya masih kekurangannya SDM dari oknum atau perangkat desa itu sendiri terkait dalam pengelolaan keuangan desa. Sebenarnya kalau kita lihat selama perjalanan perguliran dana desa itu yang terjadi di desa itu adalah minimnya SDM tersebut ya. Karena dari hal yang sering terjadi masuk ke ranah hukum seperti tindak pidana korupsi dalam hal ini adalah tidak mengertinya fungsi dari aparat desa itu sendiri terkait tentang pengelolaan dana desa. Nah, dalam hal ini mungkin langkah-langkah kita selama ini terkait dengan penggunaan dana desa ini adalah sejauh ini masih dalam hal preventifnya. Preventifnya ya salah satunya melalui bidang intelijen melakukan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Di dalam skop penyuluhan hukum dan penerangan hukum itu disisiplah dengan kegiatan yang namanya jaksa jaga desa. Nah, gitu Mas. Jadi ini salah satu program dari kejaksaan gitu ya. Kalau kita bicara soal dana desa tadi disampaikan oleh Pak Ari bahwa
mungkin di Bengkulu Utara salah satu yang menjadi kekurangan adalah SDM kita yang mungkin SDM masih rendah gitu ya, yang katakanlah untuk informasi sendiri masih kurang. Bagaimana cara mereka untuk mengelola dana desa yang tersalurkan ini mungkin belum bisa gitu ya, atau mungkin masih terjadi kendala. Nah mungkin dari Pak Rizky sendiri melihat gimana nih terkait dengan anggaran dana desa dan fungsi dari kejaksaan sendiri yang memang tadi disampaikan ada program untuk bisa menjaga desa itu sendiri. Gimana nih Pak Rizky? Dana desa itu kan berasal dari APBN. Iya. Digunakan oleh desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Iya. Nah, bagaimana buat dana desa tersebut beroptimalisasi Iya. sehingga dana yang telah dikucurkan oleh pemerintah pusat dapat digunakan semestinya. Iya. Nah, di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara juga telah melakukan upaya preventif maupun upaya represif. Iya. Kalau upaya preventifnya itu sudah dikatakan Kasih Pitsus tadi, ada beberapa program, salah satunya Jaksa Jaga Desa, Iya. Jaksa Masuk Kebun, Iya. Jaksa Masuk Sekolah, Iya. Penyuluhan Hukum, Penerangan Hukum, Pendampingan Hukum, baik di bidang intelijen maupun di bidang datun, perdata dan data usaha negara. Nah, untuk upaya represif itu kalau sudah tidak bisa dicegah lagi, maka bidang tindak pidana khusus yang masuk untuk melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Nah, jadi ketika bidang tindak pidana khusus telah masuk, itu berarti upaya preventif sudah kami lakukan. Nah, jadi baik bidang intelijen maupun bidang tindak pidana khususnya di Bengkulu Utara, itu selalu berkolaborasi. Nah, sehingga pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan penurunan upaya-upaya oknum kepala desa maupun perangkat desa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, karena bidang intelijen kita juga aktif. Ya. Jadi ini salah satu peran yang memang dilakukan oleh Kejaksaan sendiri dengan berbagai program yang dilakukan. Tadi ada Jaksa Jaga Desa, Jaksa Masuk Sekolah, Masuk Kebun. Bahkan memang program-program ini menjadi salah satu upaya preventif gitu yang dilakukan oleh Kejaksaan sendiri untuk mengurangi agar tidak adanya tindak pidana yang dilakukan. Karena memang melihat dana desa ini ya katakanlah tidak kecil. Ini memang dana yang cukup besar diberikan pada desa. Ya, memang tugas dan fungsinya juga harus tahu. Disampaikan oleh Pak Riko tadi, mungkin masyarakat juga masih banyak yang kurang paham bagaimana untuk mengelola dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau kita bicara terkait dengan tadi jaksa sendiri yang mengawasi gitu. Ini menjadi pertanyaan, kenapa ini menjadi tugas dari jaksa untuk bisa dari kejaksaan sendiri untuk bisa mengawasi dari alokasi dana desa itu sendiri. Gimana nih Pak Riko? Terima kasih. Karena berkait dengan penggunaan dana desa itu kan bersumber dari APBN. Iya. Dengan ADD, alokasi dana desa itu bersumber kepada APBD. Iya. Artinya kejaksaan punya peranan penting kenapa? Dalam hal pengawasan penggunaan terkait keuangan negaranya. Nah, itulah fungsi kita untuk melakukan terkait dengan pengelolaan keuangan desa tersebut. Oke, jadi memang menjadi tugas dan fungsinya. Nah, sejauh ini untuk di Bengkulu Utara, kalau boleh tahu ada sekitar berapa desa yang memang tersalurkan dana desa ini, Pak? Sejauh ini semua desa di Bengkulu Utara itu sekitar 215 desa dan 5 kelurahan. Itu semuanya mendapatkan APBN dan APBD yang tertuang di dalam APBD desa. Oke. Ya, jadi sejauh ini kalau kita melihat dari Bengkulu Utara sendiri ada sekitar 215 yang memang desa tersalurkan gitu ya untuk dana desa, dan memang menjadi tugas tadi dari kejaksaan untuk bisa memantau dan juga melihat apakah ini betul-betul optimal gitu penggunaannya. Kita akan break dulu, nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.